Satu, science of fat loss adalah untuk bagaimana fat loss bisa terjadi. Sederhananya seperti itu. Satu adalah dengan meningkatkan metabolisme. Sederhana, metabolisme adalah apa? Pembakaran kalori. Pembakaran kalori, bagaimana caranya? Satu, kita bakar dari memiliki otot yang lebih banyak atau bobot murni yang lebih tinggi. Bobot murni yang lebih tinggi berarti milikilah otot, lakukan dengan latihan beban. Apalagi, bagaimana caranya meningkatkan metabolisme? Berarti lakukan juga aktivitas latihan kardio. Hal selanjutnya, bagaimana lagi meningkatkan metabolisme yang kita ketahui? Makan lebih sering. Makan lebih sering akan membuat tubuh kita senantiasa terus memproses makanan. Dengan terusnya memproses makanan, maka pembakaran kalori dari memproses makanan itu akan meningkat, ya. Kemudian pilihan makanan, ya. Kalau kita makan lebih sering, apa yang perlu kita makan? Sebaiknya yang kita makan adalah makanan yang paling alamiah tentunya, dan juga menjadi unsur utama atau pemenuhan gizi kita. Yang paling utama sebenarnya adalah serat dan protein. Karena kedua sumber nutrisi ini kebetulan sekali mengandung nutrisi yang paling esensial, yang paling vital untuk kesehatan tubuh kita. Serat sumbernya dari mana? Sayur-sayuran dan buah merupakan gudangnya atau sumber dari vitamin, mineral juga. Dan antioksidan, bioflavonoid, klorofil, ya, zat-zat warna, likopin, karotin dari makanan. Secara alamiah itulah yang sebenarnya dibutuhkan tubuh dan disuplai secara banyak oleh serat. Dan pada saat yang sama, protein diambil dari katanya protos. Kata asal protein adalah protos, bahasa Yunani, itu yang artinya yang utama, zat pembangun yang terutama untuk tubuh kita. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa serat dan protein adalah dua nutrisi esensial untuk tubuh manusia. Plus kalau bisa satu lagi adalah asam lemak esensial. Esensial dalam hal ini adalah yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, ya, sehingga harus disuplai oleh nutrisi luar. Protein juga lebih kurang memiliki 8 asam amino esensial dari total 18 sampai 20 asam amino yang ada dalam kandungan protein pada umumnya. Jadi ada asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh yang perlu disuplai juga oleh protein. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa basis dari diet kita sudah makan lebih sering dengan komponen makanan seperti ini, niscaya diet kita metabolismenya juga akan lebih meningkat. Secara kebetulan sekali, serat dan protein adalah dua komponen makanan yang paling sulit dicerna oleh tubuh. Dengan proses pengosongan lambung lebih lama, akhirnya rasa kenyang bisa terasa lebih lama juga, sehingga waktu saatnya makan kita sudah tidak dalam kondisi lapar, pilihan makanan kita juga bisa lebih rasional. Dan pada saat yang sama, karena tubuh paling sulit mencerna makanan ini, akhirnya tubuh mengeluarkan tenaga yang ekstra, membakar kalori lebih banyak hanya untuk bisa mencerna makanan ini. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kalori juga, pembakaran kalori. Dan pendekatan inilah, ya, pendekatan pertama, metabolisme inilah yang memastikan kita untuk bisa meraih fat loss secara lebih mudah. Yaitu bagaimana kedua, kita mengendalikan gula darah, blood sugar. Kebanyakan dari kita menjadi gemuk karena selalu kendalanya adalah kita suka makan, bukan karena kita suka makan sebenarnya, karena nafsu makan tidak terkendali. Ya, nafsu makan tidak terkendali karena apa? Karena kita membiarkan gula darah kita drop ke level yang sangat rendah,
sehingga akhirnya tubuh kita sewaktu bertemu dengan kesempatan makan menjadi irasional, menjadi ada event pembalasan dendam di sana, ya, karena kita membiarkan gula darah kita drop terlalu lama. Dalam hal ini sederhananya terjadi karena kita skip makan, kita saatnya makan kita tunda, ya, atau saatnya makan kita tidak makan, sehingga kita biarkan sampai ke meal berikutnya baru kita makan lagi. Ini adalah satu perangkap, ya, yang kita pikir, oh ya, ini hanya urusan kalori, kalau saya diet saya tinggal kurangi diet, tinggal kurangi makan, perbanyak olahraga, ya. Saya dari makan 3 kali sehari menjadi 1 kali sehari. Dulunya saya nggak pernah olahraga, sekarang saya olahraga 3 jam. Dapatnya apa? Kurus dan sakit-sakitan, ya. Justru kita di sini mengharapkan supaya klien kita bisa menikmati fat loss tapi dengan makan makanan yang bergizi, berkualitas, dan juga masih memberikan energi yang cukup, sehingga mereka tidak merasakan sengsara, mereka tidak merasakan lapar dan lemas, ya, dalam menjalani dietnya. Pengendalian gula darah, ya, gula darah yang rendah menimbulkan apa? Menimbulkan yang namanya nafsu makan yang tidak terkendali, ya. Hipoglisemi sebenarnya dalam kondisi seperti ini, tubuh kita craving for sugars, tubuh kita akan meminta makanan, dan saat bertemu makanan, pilihan makanan kita menjadi irasional, maunya makan apa aja. Ibaratnya seafood diet, ya, bukan seafood makanan laut, tapi seafood adalah you eat what you see, ya, apa yang kita lihat semuanya kita makan semua. Ya, tentunya ini akan membuat klien kita bertambah gemuk, dan kalau kita bisa kendalikan ini, kita bisa mencegah mereka dari kegemukan juga untuk terjadi lebih lanjutnya. Ya, berarti makan lebih sering adalah salah satunya. Kembali lagi overlap kan terjadi. Baru teman-teman sekarang bisa menyadari bahwa ternyata makan lebih sering ini menjadi salah satu kunci pilar nutrisi kita, ya. Seperti halnya latihan beban dan latihan aerobik yang menjadi pilar olahraga kita. Nah, ini juga makan lebih sering. Kemudian apalagi kita mengendalikannya? Konsumsikan kembali lagi serat, ya, serat di sini. Dan protein. Dan apa? Lemak esensial. Hal yang sama akan teman-teman ketemu lagi. Ya, kita belum masuk dalam pembahasan nutrisi, tapi sekarang teman-teman sudah tahu sedikit banyak bahwa ternyata kita ketemu lagi dengan item-item yang sama untuk mengendalikan metabolisme, memaksimalkan metabolisme, dan mengendalikan gula darah. Yang ketiga, jenis makanan ini adalah yang memicu kestabilan dalam energi atau glikogen dalam darah, sehingga tidak terjadi fluktuasi yang tinggi. Gula darah bisa ngedrop karena apa? Kita pada saat kita membiarkan diet makan terlalu, kita jarang makan, kita perlebar interval antar makan, ya, jeda antar makannya sudah terlalu panjang, sehingga menyebabkan kita pada saat mau mengkonsumsi gula darah kita sudah terlalu rendah. Dan pada saat makan, karena pilihan makanannya begitu tidak ada kontrol, terjadi kenaikan yang sangat signifikan juga. Nah, ini akhirnya bisa kita temukan jawaban untuk pengendaliannya dengan serat, protein, dan asam lemak esensial. Setidaknya untuk dalam olahraga, ya, setidaknya make sure lemak yang terbakar. Garansikan lemak terbakar. Bagaimana kita menggaransinya? Satu, kita bakar lemak. Kita bakar dulu energi gula kita. Saat energi glikogen di dalam tubuh kita, bukan gula darah, ya, berbeda. Glikogen di dalam tubuh kita sudah rendah, kita lakukan kardio. Kita berarti lakukan kardio dalam kondisi energi glikogen rendah. Dua suasana atau dua kondisi ini adalah, yang pertama pada saat pagi sebelum sarapan, atau yang kedua sesudah latihan beban.
Sekali lagi mohon maaf atas tulisannya yang kurang bagus ya, tapi semoga apa yang saya sampaikan terdengar cukup rapi dan teman-teman ada waktu untuk mencatatnya. Jadi untuk membakar lemak ya pastikan harapannya menggaransi membakar lemak di saat olahraga secara teoritis adalah urutannya sebagai berikut. Lakukan kardio dalam kondisi energi glikogen dalam tubuh rendah, yaitu pada saat pagi sebelum sarapan, atau yang kedua adalah sesudah latihan beban. Signs of fat loss. Kita maksimalkan seluruh elemen, seluruh persenjataan kita, seluruh angle dari nafsu makan kita kendalikan, dari metabolisme kita maksimalkan, dan dari segi waktu latihan atau berolahraganya kita juga akurat dalam menggaransi penggunaan lemak dalam saat berolahraga. Ini adalah 3 senjata terbesar.